Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin Pak, ke musim haji, setelah musim haji tahun kemarin, datang datuk tuh, betungkat ke kantor awak, ke Pitmap. Apalah wang tua kau ke siku. Aku sangko nak minta sedekah lah, karena bawa awan entah mengajukan proposal tapo. Sudah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tuh masuk, duduk. Apa yang bisa dibantu? Wah, kalau ke Pak KUA kan itu sekali. Apa yang bisa dibantu? Tak bisa tidak bantunya kalau gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah itu awak kok nak nikah lah. Bebenar dikit tu tak. Lah iyo. Kok syaratnya itu? Lengkap syaratnya Pak Kua. Agak sekot ada nanti tinggal. Sampai ke akta cerainya ada. Nah, kemudian sudah itu. Siapa calon itu? Antagi datanglah tu. Rupanya lah berjanji kawan kau. Tak ada lama Pak, sudah itu lebih kurang 5 menit datanglah pula calon nyai ku tadi. Baru balik dari haji itu nyai itu, baru 2 minggu balik dari haji. Bukan main. Sudah itu calon nyai kau tu. Ayo, awak tunggu jo masuk. Kata saya, iyo ni anak nikah aku tu. Iyo tu. Dah tu aku bertanya Pak Polsek. Agi telap apa tu tu. Lup teh. Jangan lagi kan nak bertanya teh. Tu temunya Pak. Jadi kata saya, dak ibu kau baru baru balik dari haji. Iyo, kata datuk tu. Awak kau naik haji dak do sempat. Paling tidak naik bu haji kau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannatu wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi at-tahar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Camat Air Hitam, yang alhamdulillah hadir mempersamai kita dalam rangka tablik akbar memeriahkan tahun baru 1448 Hijriah. Bukan tomat sembarang tomat. Tomatnya tumbuh di bawah genteng. Bukan camat sembarang camat. Camat kita kok luar biasa ganteng. Nya model tu cara nyenangi hati. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kapolsek Kecamatan Air Hitam, yang juga malam kau hadir bersama dengan kita di sela-sela kesibukan beliau. Mudah-mudahan
dengan kehadiran beliau di acara ini dapat menimbulkan ketenangan bagi kita. Artinya apa? Tak ada lagi yang berani membuat kerusuhan. Karena apa? Karena ada Kapolsek di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita doakan Pak Camat, kemudian Bapak Kapolsek, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Jernih, yang sangat luar biasa semangat beliau. Jelas, transparan, kemudian yang disampaikan penuh dengan makna. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah untuk selalu memimpin masyarakat Desa Jernih ini dan bisa membawa kita nanti kepada arah yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, baik yang Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Air Hitam maupun Desa Jernih, beserta seluruh ninik mamak yang hadir pada malam kok. Selanjutnya yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Bapak Imam beserta pegawai sarak lainnya, tua tahu, tua tengganai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, para pimpinan pondok pesantren, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kecik benamo gedang bergelar. Kok kecik tak disebut namo, gedang tak perlu dibacakan gelarnya. Kecik sakti, gedang bertuah. Seluruh kita yang hadir koha, saya tak sebutkan dari Desa Jernih ni baik, karena ada katanya dari desa tetangga juga. Seluruh kita yang hadir ni, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam ko tentu patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia Allah itu luar biasa. Allah itu Pak sayangnya dengan kita. Bu, tengok ke sini. Allah Ta'ala itu luar biasa sayangnya kepada kita. Pokoknya Allah tidak akan pernah memberikan dan tidak akan pernah zolim kepada hamba-hambanya. Saking sayangnya Allah Ta'ala itu dengan kita Pak. Apalagi berkaitan dengan masalah rezeki. Tak ada pernah kita putus dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Pak. Model itu nian sayang. Rezeki tetap dibagi dengan kita Pak, setiap hari, walaupun kita tak ada semayang. Iya Pak. Bapak Ibu nak semayang, nak idah, namun rezeki pasti dikasih Allah Ta'ala. Iya beda? Iya. Model itulah sayangnya Allah itu dengan kita Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak akan pernah zolim kepada ciptaannya. Jangankan kita Pak, jangankan kita manusia biasa kok. Semut yang hitam, kecil, di tengah malam gelap gulita, di atas batu yang kering kerontang, masih bisa hidup Pak. Dijamin oleh Allah rezekinya. Ya beda? Apalagi kita, tidak ada sawit kita sawit ugang. Maksudnya nompang manen, nompang
Model itu Bapak Ibu sekalian. Sayangnya Allah Ta'ala. Sawit tumbuh di air hitam kok. Ya beda. Buah laknya. Aku nengok tadi gedang-gedang buahnya. Ada yang lewat tadi Pak Polsek. Kami waktu duduk. Alangkah gedang-gedangnya buah sawit di Sikoko. Luar biasa Bapak Ibu. Model itu nian dikasih Allah Ta'ala dengan kita kok. Saking sayangnya Allah Ta'ala kepada orang air hitam kok. Namanya air hitam kata saya kan. Tapi orangnya putih-putih lah alhamdulillah. Iya. Nah Bapak Ibu sekalian. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat beliau yang sangat kita harapkan nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa hal? Tukar sekali lagi, selesai ceramah kok. Bapak Ibu sekalian, syafaat beliau yang sangat kita harapkan. Bu, Ibu tahu syafaat itu apa? Tahu apa tidak? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Nabi Muhammad. Kapan itu? Nanti Pak, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini Pak Kades, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Hati yang selalu berimtisalul awamir wajtinabun nawahi, selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, di situ nanti kita harapkan yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat itu dari sekalian Nabi dan Rasul itu cuma Nabi Muhammad, cuman dakti Nabi lain. Adam tuh itu nenek moyang kita Bapak Ibu sekalian, namun beliau tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena Adam ketika itu pernah berbuat satu kesalahan kepada Allah. Apa kesalahannya? Waktu beliau masih di sorga. Kesalahannya apa? Kata Allah, Dam, kau persinya bahasa saya, Dam, kau tunak lalu di siko, nikmatilah pun anado. Tapi ingat kau, wala taqraba hazihi sajarah, jangan kau hampiri pohon kau, jangan dekati pohon kau. Mendekatinya baik tak boleh, apalagi sampai ngambil buahnya. Pak, tengok sini kau. Apa lagi? Lah pula. Nah, Bapak Ibu sekalian, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakan buahnya, apalagi sampai menikmati. Sebab apa kata Allah? Wala taqraba hazihi sajarah, dan jangan kamu mendekati pohon iko. Kalau di dalam sejarah itu biar memudahkan ingatan kita, pohon apa namanya? Pohon khuldi. Bapak Ibu sekalian, tapi karena ketika iblis dan setan tidak pernah senang kepada Adam, apa sebab? Inyo duluan kena usir dari surga,
Kenapa iblis dan setan diusir oleh Allah? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Begitu Allah perintahkan, malaikat dan seluruh iblis, kamu sujud kepada Adam setelah Adam diciptakan. Lalu malaikat fasajadu, mereka sujud seluruh malaikat, illa iblis. Kenapa dia tidak mau? Aba wastakbara, karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, karena dia enggan. Keengganannya itu dikarenakan apa? Karena kesombongan yang dimiliki oleh iblis dan setan itu. Masa iyo saya nak sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah liat, hitam pulo. Saya diciptakan dari api. Masa iyo saya nak sujud kepada Adam? Itu makanya awak dan ndak. Makanya Bapak Ibu, makanya sampai kini orang yang tidak mau sujud di masjid kok itu sama dengan iblis tuh, Pak. Ngapa nyap? Kaget kalau ada kamu nan sakit hati nganing sayo ceramah kok, nang kan datang jangan lagi diundang. Aku elok terus terang. Sebab aku di awal tulah elok tu. Lah ke ujungnya ke lagi. Buka kulit tanpa isi aku buat. Iyo. Bapak Ibu sekalian. Walaupun kata Pak Camat tadi, kalau bisa Pak Ustadz sekarang jam 9. Sudah itu jam 10, jam 11. 2 jam aku disuruhnya ceramah tu. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Biar jangan ada bertanya-tanya dalam hati ke lagi. Siapa? Uang mana budak tu? Nam cakap tu. Kan gitu umpamanya. Kita jalin silaturahminya. Karena di ujung tema yang diangkat oleh panitia malamku adalah agar terjalin silaturahmi yang baik. Betul lah, Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jalin dulu silaturahminya. Nama saya Safwandi. Saya dilahirkan mak saya tuh. Kebetulan mak saya ni lah melahirkan. Itu tepatnya pada tanggal 12 Desember 1973. Artinya usia sekarang ni lah usia yang lah habis kini tu lah 53 tahun. Bapak Ibu, lagi muda, Bu. Lagi muda kata Ibu. Itu penglihatan ibu bayi muda tu. Nah, sudah itu di mana saya dilahirkan? Kecamatannya Kecamatan Rau. Rau Mapatunggul dulu. Kalau kini lah banyak kecamatannya. Kecamatan Rau Mapatunggul itu sudah jadi 6 kecamatan. Jadi kami kebetulan di Rau Selatannya. Di mana itu? Kecamatan Rau Selatan itu di Kabupaten Pasaman. Di ujung Sumatera Barat, lewat Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah. Mandailing Natal. Nggak ada Madinah Mekah tuh dah. Mandailing Natal. Nah tuh. Nah, di situ saya dilahirkan. Istri lah berapa, Pak Buya? Istri baru 1, Pak. Insya Allah sampai kini baru sekok itulah. Mudah-mudahan istiqomah pula saya di yang sekok kok. Nah, jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Anak berapa orang? Baru ber-4 orang. Baru juga. Baru ber-4. Yang pertama lahir tahun 2000. Yang kedua lahir tahun 2001. Yang ketiga ngapa pula gelak, Bu? Mungkin ibu ku berpikir dalam hatinya tuh. Mungkin Buya ku badan gedang, tapi larinya kencang juga. Iya. Ada gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian
Yang ketiga 2004. Kemudian yang keempat, anak yang keempat itu lahir tahun 2008. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Nah, yang kelima masih dalam proses kini tuh. Inyo Pak, aning sekau. Dalam tangi itulah anak gedang. Iya beda. Dalam kulu kuili kolah anak bertambah. Tuh. Diguguyu. Iko dah. Anak baru 2 lah stop sekali. Ninggal sekok. Harus sekok lagi, yang sekok kalau sesakit lah. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi situ. Kemudian saya tinggal di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah. Jadi di situ saya tinggal, Jalan Padang Lamu itulah. Makanya kalau bagi bapak-bapak yang pernah melihat nonton YouTube dan TikTok saya, nyari rumah saya tuh mudah di situ. Kalau kita dari Siko umpamanya masuk dari Jalan Padang Lamu tuh, kemudian ada simpang ke kanan, itu Jalan Padang Lamu. Kenapa Jalan Padang Lamu? Karena dulu orang ke Padang dari situ jalannya, Pak. Itu jalan lintas itu. Walaupun sekarang jadi viral Jalan Padang Lamu tuh. Karena Jalan Padang Lamu tuh mulai dari Teboko sampai ke batas Damas Raya sana tuh, itu jadi jualan politik setiap tahunnya tuh. Pokoknya kalau saya jadi gubernur, jalan ku elok buat. Lah, jadi aram kalau elok. Dah itu nyalon lah Suganggi. Awak kalau jadi licin jalan kau. Mungkin nih. Allah segan aku nyebut nih. Nah, Bapak Ibu, jadi di situ mudah nyarinya, Jalan Padang Lamu. Dari simpang, kami simpang Jambi mengatakan, Pak Polsek tahu. Jadi mulai dari simpang itu sebenarnya sudah Desa Bedaro Rampak. Mulai dari situ ke rumah saya itu lebih kurang 1,5 kilo lah. Tidak jauh dah, sebelah kanan. Saya selalu sampaikan itu. Ada rumah paling elok di situ, pagarnya tinggi, di samping kolam, kemudian di belakang kolam juga, mobil mewah 3 di situ tuh. Di sampingnya tuh rumah saya. Nggak ada di rumah elok tuh lah, rumah Bang Jul. Tinggi nih yang pagain tuh. Iyo. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di situ itu perlunya kita bersyukur kepada Allah, Bu. Perlunya kita berterima kasih kepada Allah tuh, Pak. Itu. Biarlah orang lain banyak rezekinya dari kita, alhamdulillah. Kita dapat namu jadilah. Di mana rumah Pak Buya? Samping rumah elok tuh. Kan dapat namu gitu Pak Camat. Iko kadang-kadang kita tidak. Bu, tengok sih kau. Kadang-kadang kita tidak. Banyak rezeki orang salah. Miskin hidupnya salah juga. Segala salah pokoknya Pak. Nengok orang. Kita kok perlu bersyukur. Tetangga kita beli mobil, alhamdulillah. Siapa tahu pas kita umpamanya nak ke jalan lintas tuh 25 kilo dari siko. Nyotompangan kita umpamanya. Model tuh Pak. Jangan lagi datang mobil kawan umpamanya lah kredit mobil laknya. Apa pembayaran dinya tuh? Jangan mengkaji itu, Pak. Alhamdulillah saja. Bersyukur kita, Pak. Iko orang kredit mobil, kita beli bodrek. Sakit kepala. Kepala bagian belakang lah tuh sakit. Orang lagi kredit motor,
motor NMAX orang pamonyo kredit tuh hanya beli Paramek tuh Pak. Sakit manjang me kepalonyo, nengok orang berlebih. Tak boleh nianlah orang berlebih. Itulah orang yang punya penyakit hati yang dikatakan iri dan dengki kok Pak. Inyo bedulu. Badulu. Orang kalau ada penyakit irinya, pasti ada dengkinya Bapak Ibu sekalian. Inyo beriringan. Itu Pak. Salah manjang be orang. Dak ada nang benai. Kita lah nan tukang. Disuruh nian nyompamonyo hagam lah kalau bisa. Nyo kele itu namanya kelo-eloan tuh Pak. Iyo, itu kelo-eloan. Bahasa kami di Tebo tu menceh-enceh pangai. Mencah-encah kalau di siko. Nah, Bapak Ibu sekalian, model itu Pak. Sehingga kalau sudah ada penyakit iri dan dengki, itu kalau sudah dipelihara segala dak elok, apalagi sudah dikaitkan dengan masalah politik Pak Camat. Nyo dak do milih kades ko dulu. Sampai mati kades ko dak tegu Nang kata kades kanak nego awak teguh teh. Nak idak berhenti. Awak lah jadi kades golah. Tuh. Makanya kalau sudah, ya sudah, ya Bu. Iya. Mari kita rapatkan lagi barisan. Kita atur sab kita untuk menata ke depan. Apalagi kita berharap tahun 1448 kok Pak harus lebih baik Bu daripada tahun 1447 Hijriah yang telah lalu. Samo be kita kata Nabi itu rugi Pak. Rugi kata Nabi. Samo be tahun dulu dengan tahun kini rugi. Yang diharapkan itu apa? Hendaknya tahun ko harus lebih elok daripada tahun kemarin. Kalau sudah tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, rapatkan barisan kita. Itu salah satu makna hijrah, Pak. Kita maknanya baik, hikmahnya baik yang kita ambil. Kalau kita berbicara sejarah hijrah itu nanti sampai kepada akhirnya tidak selesai sampai besok pagi. Aku jauh ketemu Hanoa. Nah, hikmahnya paling tidak yang harus saya sampaikan malam ini ada dua paling tidak Bapak Ibu sekalian. Dua tuh lagi entahlah berapa jam tuh. Kemana lagi Bu? Ayo, tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, yang pertama hijrah dengan makna makani. Artinya apa Pak? Hijrah fisik Bapak Ibu sekalian. Hijrah fisik ini adalah kita Bu, tengok sih. Aku baik tengok. Segedang kok. Luar biasa lah Pak Bos. Itulah nasib kami penjamah. Iya. Sampai kini airnya lah ada buka. Air. Iya, apa lah kita nak minumnya dah ya. Berbuka ida, apa lagi nyuruh. Makanya lah lepaan dekat aku situ tadi. Aku tahu weh, aku tengok weh. Padahal haus golah jangko Tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tamu kok Pak. Jadi, kalau kita jadi tamu itu, ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Mayat, tahu mayat? Orang mati. Mayat. Si kemayat gue namanya. Bu, ibu di belakang, kamu tentu mayat.
mayat itu, tengoklah, nak jantan nak batino orang kalau lah mati, itu nak diapu-apukan pun inyo tuna tulah. Ya beda. Nak dibalik, nak ditelungkup, nak ditelantangan, nak diduduk, nak dibaringan, namun mayat tu tuna menurut be. Tuh, kalau kita bertamu ke rumah orang, ad-dhaifu kal mait, tamu itu adalah seperti mayat. Jangan menceh-enceh puangai kalau kita tamu. Kok kita tamu kita lah nak ngatur. Jangan. Tak ada boleh. Makanya aku tadi tuna. Karena aku tamu malam kok, berarti saya sama seperti ay. Lah modelku aku bercakap kata gue lagi mayat. Ah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hijrah makani itu adalah berpindahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tadi dari rumah kita, kemudian kita keluar menuju masjid kita kok, masjid Jami kok, masjid Jami ya? Ya, masjid Jami Al-As'ari. Keluar kita, berkumpul kita di Sikopa, keluar berpindah tempatnya itu adalah hijrah namanya Pak. Kemudian kalau secara definisinya oleh ahli sejarah yang dikatakan hijrah itu adalah berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah Yasrib. Bapak Ibu sekalian, sampai di situ itulah makna hijrah secara makani. Kemudian yang terlebih penting bagi kita sekarang kok, Bapak Ibu, tengok si lelo. Yang penting makna hijrah itu untuk kita kini apa Pak? Secara maknawi Pak. Secara maknawi itu apa? Artinya adanya perubahan sikap dalam diri kita dari yang dak do elok menjadi lebih elok. Berhijrah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Itu Bapak Ibu. Artinya kalau kita sudah diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, maka apa kata orang adat itu Bapak Ibu? Kata orang adat tuh, yang namanya manusia ndak manja laku rubah perangai. Kata orang adat. Ini model itu tuh. Nanti jangan salah waktu kok di depan orang adatnya enggak? Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus bisa kita manjak laku rubah perangai dari yang dak elok menuju yang elok. Kalau dulu Pak, kalau dulu kita umpamanya jarang semayang, tahun 1448 kok macam mana supaya kita lebih rajin lagi sholat. Itu Pak, yang ku takutkan, Bu, yang aku takutkan apa? Yang aku takutkan kalau perahu tuh lagi berangkat kosong. Tuh. Kapal tuh berangkat kosong, Pak. Sebab kalau aku tengok wajahnya kok, apalagi nanti sanda-sanda kok. Dak do lama lagi mati lah kau. Dak do main dak tuh. Tentunya lah, Mam. Lah iyo. Ada yang nak hidup selama ndak ada. Kok lah bentuk calon-calon mayat kalau. Tinggal kita kan menunggu ajal, ya beda Pak. Nunggu ajal cuman itu lagi. Beritanya lah dikirim Allah Ta'ala, lah disampaikan dengan kita Pak. Apa beritanya? Aku baca na diskusinya. Inna
innallaha yanzuru ila wajhi syasabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Kulangi, sesungguhnya Allah selalu memandang kepada orang yang telah lanjut usianya. Orang lanjut usia itu siapa? Orang tua. Nama muda model kami kolom. Nah, macam Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Rasul apa paduan? Tuh, gigi lah mulai berpaculan. Setelah itu apa? Pak Buya, ngapulak sampai ke gigi, akan gitu umpamanya. Gigi kau penting, Pak. Nggak ada main, tak? Jangan sesalah, Pak Kades. Apalagi untuk pegawai syarak. Lah ada main dah. Lah iyo, Apa sebab, Pak? Kenapa saya fokuskan kepada pegawai syarak? Karena yang akan mengimami, yang akan azan, iya dah. Kan pegawai syarak tuh, imam, khatib, Bilal, terutama Bilal. Mana Bilal gitu kok? Aduh. Itu gigi nak lengkap. Lah iyo. Karena apa? Karena berkaitan dengan makhorijul huruf di dalam ilmu tajwid. Itu Pak. Makhorijul huruf di dalam ilmu tajwid. Itu Pak, cara bagaimana menuturkan huruf yang betul itu, makanya salah satu gigi harus lengkap. Aku contohan. Kau contoh kok. Fa. Fa itu baru betul apabila gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah, bagian luar bunyinya fa. Aninglah nyazan, elok bunyi itu. Hayyalal falah. Itu kalau gigi lengkap. Pi kalau lada ada gigi di atas, maka ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyi? Apa bunyi? Pa. Mano suara lah baling. Suara baling Sudah itu napas pendek. Gigi lah dado bersuruh azan. Hayyalal falah. Iyo. Maka memang macam tenella. Itu makhorijul huruf dalam ilmu tajwid. Makanya imam pun bacaannya harus bagus, baru boleh jadi imam. Jangan keleloan. Kebacuan tahu ke mamanu, nak jadi imam lah. Allah Rabbi. Apalagi sempat baca Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akanlah salah kalau tuh. Nih Bapak Ibu sekalian, pentingnya makhorijul huruf. Gigi tadi itu. Gigi kolah mulai berpaculan. Lah permisi seko-seko. Kata orang Padang tuh lah permisinyo cie-cie. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian apa lagi? Setelah kata Allah Ta'ala itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Kemudian yang kedua apa? Waraqqa jilduka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. La bekerut. Bekerut. Nak semahal apapun skincare ibu tu, baratu ibu beli itu sekedar untuk menutup pori-pori muka we. Iya pada. Kalau yang lain, ya Allah, segan aku nyebut tuh. Oh, dulu bukan main. Ibu-ibu kok cantik. Dulu. Mengkini lah berkakarut macam kau. Berselero nian, datuk tu dak gi. Tu makanya, Pak. Kalau kita jantan kau walaupun lah tuanya, Pak. Batungkat. Namun nangguk tetap gue kuat. Ya Allah Itu makanya. Tengoklah kalau datuk tu berjalan. Lah bertungkat lahnya. Apa sih? Kuat angguk itu. Beda dengan nyai. Nyai namanya? Ya, nyai juga. Beda dengan nyai. Nyai kah? Hegel. Itu jalan. Artinya apa, Pak? Secara filosofi badaninya namanya berarti dakgi. Dakgi. Mun datuk gua Bila bahagia itu apa nak ini bahagia. Kamu dah percaya? Fakta ini fakta, Pak. Bukan yang aku buat. Cerita kau. Saya kan kepala KUA, Pak. Tukang nikah orang. Bukan lagi beratus yang saya nikahkan tuh. Bukan lagi beribu. Lah puluhan ribu nang ku nikahan. Iya, ada ya. Alhamdulillah, Pak. Hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian. Tahun kemarin, Pak, ke musim haji, setelah musim haji tahun kemarin, datang datuk tuh. Betungkat ke kantor awak. Kepit map. Iya. Apalah wang tua kau kesiko. Aku sangko nak minta sedekah lah. Karena bawa awan entah mengajuan proposal tak apa. Sudah itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh masuk, duduk. Apa yang bisa dibantu? Wah, kalau ke Pak KUA kan itu sekali. Apa yang bisa dibantu? Tak bisa tidak bantunya kalau gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah itu awak kau nak nikah lah. Bebenar dikit tak? Lah iyo. Kau syaratnya itu. Lengkap syaratnya Pak Gua. Agak seko dah nanti tinggal. Sampai ke akta cerainya ada. Nah, kemudian sudah itu. Siapa calon itu? Antagi datanglah tuh. Rupanya lah berjanji kawan kau.
Tak ada lama Pak, sudah itu lebih kurang 5 menit datanglah pula calon nyai itu tadi. Baru balik dari haji itu, nyai itu. Baru 2 minggu balik dari haji. Oh, bukan main. Sudah itu, tuh calon nyai kau tuh. Ayo, awak tunggu, nyo masuk. Kata saya, iyo nih anak nikah aku tuh. Iyo tuh. Dan itu aku bertanya Pak Polsek. Agi telap apa tuh tuh. Lup teh. Jangan lagi kan nak bertanya teh. Itu temunya Pak. Jadi kata saya, tak ada ibu kok kebetulan umurnya belum 50 tahun. Jadi kata saya, dak ibu kok baru baru balik dari haji. Iyo, kata datuk tu, awak kok naik haji dak ada sempat. Paling tidak naik bu haji kau lah. Itu yo. Jadi ayolah kalau macam tu tuh. Aku nikahan. Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terjadinya musim haji tahun kemarin Bapak Ibu sekalian. Itu makanya kata saya tuh, kalau nan jantan kau Bu, biarlah bertungkat. Selego tak ada berubah. Allah seganlah kita nyebut nih. Nah Bapak Ibu sekalian, nah kembali kita kepada hijrah Bapak Ibu. Artinya paling tidak Pak, kita harus berhijrah, kita harus kembali Pak dari yang selama umpamanya sio-sio kita lakukan. Bagaimana di tahun 1448 kok, bagaimana untuk lebih tidak sio-sio umur kita kok Bapak Ibu. Nah itu baru dua, itu baru beritanya dikirimkan oleh Allah. Yang ketiga apa lagi? Setelah waroko jilduka, apa kata Allah yang ketiga Pak? Yang ketiga adalah wadakko azmuka, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Gigi sudah mulai berguguran, kulit sudah mulai keriput. Yang ketiga, wadakko azmuka, sudah mulai lemah tulang kamu. Tak telap gigi. Itu. Kalau dulu, Pak, tengok ke situ. Kalau dulu kita di desa jernih kok, bukan main kalau membuat kebun parah. Kini kolah yang berubah ke sawit. Kalau dulu kan kebun parah, Pak Kades. Kebun parah kok namanya itu. Kebun parah apa getah? Parah lah ya. Ya. Awak takutlah salah ya. Membuat kebun parah Pak. Bukan main. Sampai ke motongnya Pak, telap di kita. Bajalan kaki kini enak ke kebun tuh. Mobil lah bisa ke kebun, kemudian motor lah nyampe ke kebun itu. Kalau dulu bajalan kaki Pak, berbuat tongnya di situ tuh, gedang tongnya kok, untuk bongkahan kok. Setelah mupul lagi, ndak telap umpamanya, ndak telap bau sekok tuh, berkerat dua, bapikul tuh Pak keluar. Yang penting getah kok sampai di luar. Iya beda. Model itu Pak, kuatnya kita dulu. Itu kapan tuh? Dulu Pak. Kini bajalan dikit dari pinggir jalan tuh ke masjid kok, lah sesangok, letau ngap. Tentu kamu tahu ngap. Bentuk ikan airnya kepanasan, terjejengapnya. Itu tau ngap namanya itu kalau kami di mudik itu. Lah tau ngap.
Bapak Ibu sekalian. Lah tahu ngap model itu baru nak ngato saya beriman kepada Allah. Lah tahu ngap. Bu, Pak, tengok. Itu dulu di zaman Nabi Musa, rajunya siapa? Fir'aun. Orang kayunya, agniaknya siapa? Namanya Korun. Korun namanya, Pak. Saking kayunya Korun kok, kamu nak tentu saking kayunya. 40 ekor unta itu membawa kunci gudang hartonya, Pak. 40 ekor unta membawa kunci gudangnya, bukan membawa hartonya. Membawa kunci gudang. 40. Sampai apa kata Korun? Harta saya adalah hasil tetesan keringat saya. Tidak ada yang membantu saya untuk mendapatkan harta saya. Lupa kepada Allah. Padahal hartonya itu adalah titipan Allah. Akhirnya Korun mati di dalam timbunan hartonya Dewi. Tuh, Pak. Model itu mati dalam timbunan harta. Lupa dia kepada Allah. Sombongnya karena hartanya banyak. Tuh makanya sampai kini, Pak, kalau ada orang nemukan di sungai tumpamonyo barang yang aneh-aneh jadi pameo sampai kini, Pak Polsek. Apa katanya? Si anu tuh dapat harta karun. Iya apa tidak? Iya. Sampai kini jadi pameo, Bapak Ibu. Itu saking kayunya Korun. 40 ekor unta, Pak, membawa kunci gudangnya. Iko kita idah kunci sekok tulah nampak Pak kundang kemana-mana. Kunci sekok tu cuman nampak Pak kundang kemana-mana. Hidupnya ndak lagi. Bukan lah main lah sombong hidup atas dunia aku. Ke masjid dan lagi. Kamu lah bersyukur dibuatkan zaman Bupati Cendra dulu masjid kah? Iya dah. Zaman itu ya. Dibuatkan masjid. Alhamdulillah. Mempelok tinggal ngisi, Pak. Kamu tentu bila masjid kamu kok ramainya. Masjid kamu kok ramainya, Pak. Di Desa Jernih kok itu cuman 3 tempat ramai. Pertama kapan? Pertama hari Jumat, Pak. Kemudian yang kedua mana lagi? Ketika hari-hari besar Islam. Entah Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Yang ketiga mana lagi, Pak Kades? Yang ketiga raminya ketika sembahyang sunat. Hari raya. Itu rami itu, Pak. Aku yakin masjidku tidak ada temu muat. Tidak, Pak Kuah? Tidak ada temu muat. Kalau hari raya. Tidak ada temu muat dah. Bukan main. La ilaha illallah. Semangatnya nak sembahyang sunat tuh. Saking nak sembahyang arayo. Pertama yang datang pegawai syarak, yang keduanya haram kalau sembahyang subuh. Tidak ada sembahyang subuh dah. Nyolah datang. Pokoknya seminggu tak rayo kemarin tuh. Seminggu tak rayo, puasa tinggal, perginya ke pasar tuh. Nyo beli baju koko, beli sal, beli peci putih, beli kain sarung. Bukan main. Tambahlah beli minyak harum. Minyak sinyong-nyong namanya. Kalau kami di Padang tuh minyak lasui namanya itu. Itu minyak lasui namanya itu, Pak Imam. Pokoknya kalau berselisih kita mambunya, mambu malaikat terjepit pokoknya. Nak kemana tuh? Nak sembahyang hari raya. Adanya sembahyang subuh, dak. Sembahyang raya itu wajib apa sunat? Sunat. Boleh kita tinggalkan? Boleh. Siapa pula ngatur tak boleh? Nama hukumnya sunat kok. Kan gitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang wajib itu apa? Sembahyang subuhnya, Pak. Kan main, pakai baju koko, pakai pula umpamanya kain sarung, pakai sal, pakai peci putih, duduknya di mana duduknya? Di belakang peimaman. Tamu imam yang keduanya. Mulai imam bertakbir, imam kau kan elok lah suaranya, kori lah. Wah, bukan main, imam takbir lah. Sudah itu, lalita nampak dia imam kau takbir, apa katanya? Awak lah Pak Imam. Nak nyolak takbir kau tadi. Jambiknya lah mik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tuh. Oh, bukan main. Sampai tertangisnya. Sampai tertangis. Apa kata kawannya? Kok kawan main judi online-nya kok malam? Malam bulan puasa tuh. Pokoknya judi online tuh lahnya. Puasanya lah bagam. Tak adanya puasa lah. Sembahyang arayo, takbir. Tertangis lah. Allahu Akbar. Kata kawan aku lah tobat nih budak ugut. Sudah itu apa, Pak? Sudah itu lah, sudah sembahyang rayo, khatib sudah turun dari mimbar, akhirnya kan basalam. Barunya ngucap inaladin pejin ya, inaladin pejin, inaladin pejin. Genyik kan engoy. Puasunya laida. Puasunya lah bahagam. Tiba sudah sembahyang inaladin pejin. Kamu tentu yang berhak mengucapkan minal aidin wal faizin tuh. Mereka yang berjuang selama bulan suci Ramadan itu melawan hawa nafsunya, kembali kepada kemenangannya. Itulah minal aidin wal faizin. Iko berperang idak, beusau idak selama bulan puasa tuh. Sudah itu sepanjang jalan moko. Sepanjang ndak ada pakai malu gi. Lah sepanjang jalan gua moko. Keranjang sawit di belakang. Kok di siko. Itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sudah baru nadim pejin. Makanya dia udah masuk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, wadaku asmuka. Kemudian yang berikutnya apa? Kalau gigi sudah mulai berguguran, kulit sudah mulai keriput, setelah itu apa lagi? Tulang sudah mulai lemah, maka yang keempat kata Allah, waqtaroba ajaluka. Yang keempat berartilah dekat puluh ajal kamu, Nyai. Nyai, lah dekat ajal. Bagi yang lah umur 68 tahun, mana Datuk di Imam Dua di? Berapa umur tu Pak Imam? 68 deh. Kalau jatah umurnya umpamanya 70, tinggal 2 tahun lagi artinya itu. Masih siap lagi itu. Iya. Sebab apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebab malaikat maut tuh tak pernah ngasih tahu bilunya nak tiba. Iya betul apa tidak? Tak pernah ngasih tahu tuh Pak Imam. Kalau nyo datang model kepada Nabi Muhammad, lemak macam tuh. Begitu saya ringkas ceritanya sampai ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Fatimah, buka pintu. Fatimah menghampiri pintu. Apa kata Fatimah? Man fil bab. Siapa yang ada di pintu? Apa jawaban yang di luar malaikat maut ketika itu? Man fil bab. Siapa yang ada di pintu? Jawaban malaikat, ana qati'ul lazat. Saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Malaikat maut, kalau lah tibonya ada lagi naik-naik. Ada lagi yang lezatnya.
Adonan enak lagi Pak. Pahit kalau ini Pak. Pahit. Ana kotion lazat. Saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Antum malakul maut, kata Fatimah. Apakah engkau malaikat maut? Ainam. Yes. Nah, setelah itu apa? Apa kata Nabi? Fatimah, bukai pintu. Dibukai. Fatimah tidak melihat siapa-siapa. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, karena malaikat maut, malaikat Israel sudah sampai di sisi Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad ketika itu. Apa kata Muhammad? Kata Nabi kita, Israel, apakah engkau datang kepada saya untuk mencabut nyawa saya? Kikiro jawabannya apa Pak? Iyo atau tidak? Itu cuma itu Pak. Apakah engkau datang kepadaku hari ini untuk mencabut nyawaku, kata Nabi? Harusnya Jibril, harusnya Israel kok cuman menjawab iya atau tidak. Iko dak. Berdiplomasi lahnya.